Halo semuanya, kenalin namaku Chen Maurilia Zerlina. Di sini aku bakal ngebahas mengenai campaign atau pengumuman sebenarnya yang dilakuin sama Burger King dan ada hubungannya sama McDonald. Nah, sekarang apapun yang aku bakal omongin di sini itu adalah pure pendapatku yang berkaitan juga dengan gimana aku nganalisis message atau pengumuman yang disampaikan sama si Burger King itu lewat unggahannya di sosial media dan bagaimana masyarakat merespon. Dan ini sebenarnya aku dan temanku Mimi juga udah ngebuat ini juga, nganalisis ini juga. Dan mungkin nanti bakal ada videonya, cuman nggak tahu juga gimana keberlanjutannya. Tapi sejauh ini aku mau memberikan pendapatku pribadi sejauh ini. Oke, kalau kita ngomongin masalah Burger King, kalau kita ngomongin masalah McDonald itu menjadi salah satu favorit menu ya mungkin ya untuk uh, beberapa negara yang ada di dunia. Salah satunya di Indonesia. Kalau itu nggak jadi menu favorit, nggak mungkin mereka berkeliaran dan berada di mana-mana gitu kan. Di dekat saya, di tempat saya aja, itu ada McDonald, nggak lama kemudian juga ada Burger King kayak gitu. Jadi di sini video yang dibuat itu tidak akan menyinggung salah satu pihak, tapi ini pure murni uh, cara saya menganalisis lewat studi yang saya pelajari seperti itu. Nah, beberapa hari yang lalu, mungkin 1 hari yang lalu, itu muncul sebuah pengumuman. Saya pertama kali itu ngelihat dari salah satu Instagram, USS Feeds. Dia ngasih tahu kalau misal Burger King itu menyuruh customernya untuk memesan dari McDonald. Nah, sebenarnya apakah hal ini salah ataukah hal ini benar itu bukan yang kita permasalahin saat ini. Karena kalau kita ngomongin masalah campaign, kalau kita ngomongin masalah uh, hal-hal yang akan kita upload di sosial media itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol kayak gitu. Apapun ketika kita udah masuk ranah sosial media itu ranah yang sangat luas, nggak bisa kita kontrol. Beda kalau kita masuk ke dalam media-media konvensional di mana pastinya akan ada proses editorial dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah berada di lingkungan media sosial dan lain sebagainya, hal-hal media digital yang baru itu kita bertanggung jawab dengan apa yang kita posting kayak gitu. Nah, hal ini pula yang asalkan itu masih mengikuti kaidah-kaidah, aturan-aturan, norma-norma yang ada di negara dan cara kita berkomunikasi, menurut saya itu bukan masalah yang besar ya kayak gitu. Nah, kita tidak bisa memungkiri kalau misal cara perusahaan, cara lembaga dalam melakukan campaign atau iklan itu sangat beragam, sangat beraneka macam. Mereka yang dulunya mungkin lewat baliho, yang dulunya mungkin bilang kalau Burger King buka loh di sini kayak gitu, beli satu gratis satu kayak gitu. Nah, itu sekarang udah mulai beralih ke media digital. Nah, eh, mungkin kalau kita lihat kembali sebenarnya iklan itu menjadi salah satu bagian dari promosi kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari promosi itu? Segala sesuatu yang hubungannya sama lembaga yang memang mereka fokusnya ke profit, mereka melakukan promosi pastinya untuk meningkatkan sales mereka atau penjualan mereka. Kan mereka berusaha untuk mengemas bagaimana produk baik itu barang atau jasa yang saya miliki itu bisa mencapai bisa dikonsumsi oleh target market saya kayak gitu. Nah, kalau kita udah ngomongin target market ini, berarti kita harus tahu sebenarnya siapa target market kita, kayak gitu kan. Nah, pastinya pesan-pesan yang disampaikan juga pastinya akan berkaitan dengan uh, target market itu, kayak gitu. Nggak mungkin kan target marketnya anak-anak, terus kita pesannya aneh gitu ya. Pesannya pesan yang nggak diketahui sama anak-anak gitu. Pesannya hal-hal yang berkaitan misal seputar seputar politik dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak di bawah umur 12 tahun belum terlalu paham dengan hal tersebut. Nah, oleh sebab itu di sini ini sebenarnya menjadi sebuah landasan argumentasi saya untuk membahas lebih lanjut terkait dengan apa yang disampaikan atau apa yang dipost oleh Burger King seperti itu. Sebenarnya kalau kita melihat Burger King dan McDonald itu adalah perusahaan yang mereka bergerak di bidang, kalau kita lihat ya dari depannya aja itu di bidang makanan dan minuman kan, bidang konsumsi kayak gitu.
Mereka sama-sama jual makanan burger, mereka sama-sama jual ayam, mereka sama-sama jual milkshake dan lain sebagainya, kopi dan lain sebagainya kan. Walaupun dengan nama yang berbeda kayak gitu. Dan kadang di mana ada McDonald, sebelahnya tuh biasanya ada Burger King kayak gitu. Nah, banyak sekali argumen yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara Burger King untuk meningkatkan penjualan. Tapi kebanyakan mayoritas itu mengatakan bahwa Burger King saat ini humanis, seperti itu. Melakukan campaign-campaign yang dianggap humanis, yang dianggap sangat relevan dengan keadaan sekarang. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Burger King ini? Apakah dia memang, yang jadi pertanyaan ya, apakah dia memang benar-benar pure memiliki niatan untuk meminta customer-nya segera ke McDonald, ataukah dia sebenarnya memang ini hanya sebuah topeng saja untuk membuat penjualan di Burger King sendiri naik, seperti itu. Kalau kita lihat, mari kita analisa pesan yang disampaikan ya di pengumuman tersebut. Di situ ada logo, di postingan itu yang pertama ada logo Burger King. Logo Burger King, terus ada coretan warna-warni kayak color identity color dari si Burger King itu kan, hijau, merah, coklat sama kayak krem-krem gitu. Terus tulisannya order from McDonald's titik. Terus di sini dari judul itu di black bold kan, bold banget gitu, order from McDonald's. Nggak tahu pakai font yang udah tebel ditambah tebelin lagi order from McDonald's kayak gitu. Kalau kita melihat dari kata-kata order from McDonald's ini, aku bisa kasih kesimpulan kalau dia meminta konsumennya untuk yuk kita ke McDonald's, kita order dari McDonald's. Order dari McDonald's ini maksudnya apa? Pembaca kan bakal ngeliat ya, kayak maksudnya apa nih si Burger King ngomong kayak gini gitu kan. Lalu masuklah ke body of text. We never thought we'd be asking you to do this, gitu kan. Kita nggak akan pernah kepikiran kalau kita tuh bakal nyuruh kalian untuk melakukan hal ini. Itu kayak udah satu statement di awal pembukaan yang wow banget gitu. Bayangin aja kayak itu bukan statement yang kayak para konsumen saya yang terhormat, yang saya cintai karena begini, nggak. Tapi di sini menurut saya ini pesan yang sangat kuat di awal ketika dia ngomong kita nggak pernah terpikiran kalau pada akhirnya kita menyuruh kalian untuk melakukan hal ini. Di situ pembaca nggak akan berhenti untuk membaca kan, dia pasti akan lihat sebenarnya kenapa sih kayak gitu kan. Just like we never thought we'd be encouraging you order from KFC, Subway, dan blablabla kayak gitu. Dia ngomong kalau ini tuh sama aja kayak kita nggak pernah terpikirkan untuk menyuruh kalian untuk ngorder di KFC, di Subway, Domino Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greg's, Taco Bell, Papa John, Leon, and other independent food outlets kayak gitu. Ya bayangin aja ya sekarang ya, masa kan saingan kok ya mau nyuruh gitu loh untuk membeli di pesaingnya kayak gitu kan. Terus dia lanjut lagi, in short from any of our sister food chains, fast or not so fast kayak gitu. Jadi di paragraf pertama ini dia benar-benar fokus untuk ngebuat sebuah gebrakan statement atau teks di mana itu membuat orang-orang kayak bertanya sebenarnya kenapa sih kok si Burger King ini nyuruh konsumennya ke para pesaingnya kayak gitu. Nah baru deh di paragraf kedua dijelasin, we never thought we'd be asking you to do this. Itu diulang lagi. Itu dari kalimat pertama, paragraf pertama, terus diulang lagi. Kan pembuka lagi. Untuk ngingetin ini loh, gitu. Ini loh pesan yang mau kita sampein, gitu. But the restaurants employing thousands of staff really need your support at the moment. Itu kayak artinya sekarang ini restoran-restoran yang pesaing-pesaingnya si Burger King tadi itu mempekerjakan ratusan orang, di mana saat ini mereka tuh juga butuh dukungan kita dalam keadaan saat ini, gitu kan, at the moment, kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, memangnya Burger King itu juga nggak mempekerjakan ratusan atau ribuan orang yang ada, ya nggak sih? Emangnya Burger King itu nggak skala internasional juga, nggak sama kayak si Subway, KFC, Pizza Hut, dan lain yang juga skalanya internasional, kan juga sama kan, mereka menghadapi situasi yang sama gitu loh, dalam posisi mereka menghadapi situasi yang sama kayak gitu. Nah, tapi mungkin di sini untuk bagi para orang awam atau untuk orang lain mereka belum sadar gitu kan, kira-kira kenapa gitu loh kok si Burger King ini minta kita untuk support at the moment yang restoran yang lain. Tapi di kalimat terakhir dia bilang,
ini kalimat terakhir yang menurut saya ini gimana ya? Kalau saya pribadi, menurut saya ini sedikit terlihat kejam. Memang sih terlihat humanis, tapi menurut saya ini terlihat kejam karena apa? So if you want to help, keep treating yourself to tasty meals through home delivery, take away or drive through. It's okay, it's still okay. This sounded still okay, kayak gitu kan? Kayak oke, kalau kamu mau membantu mereka, ya udah kayak you keep treating yourself to tasty all those foods by ordering via example Gojek, Grab or any other kinds of those drive thru kayak gitu kan. Nah, terus terakhirnya agak menghujam karena dia bilang kayak getting Whopper is always best. But ordering a Big Mac is also not such a bad thing. Kayak Whopper itu menjadi salah satu produk unggulan dari Burger King kayak gitu kan. Kayak Whopper tuh kayak Big Mac-nya Burger King kayak gitu. Kalau di McDonald's Big Mac, kalau di Burger King itu Whopper gitu. Di sini dia melakukan sebuah statement comparison gitu kan. Ada perbandingan yang sama kayak gitu, Whopper dan Big Mac. Itu kayak poin Big Burger mereka gitu yang bakal disajiin gitu kan. Apa sih ini bilang getting a Whopper is always best. Dapetin Whopper itu atau makan Whopper, konsumsi Whopper itu sesuatu yang selalu the best kayak gitu. Best itu sesuatu yang wow kan, daripada yang lain, the best kayak gitu. Tapi untuk nge-order Big Mac itu nggak sesuatu yang nggak buruk juga kok kayak gitu. Bayangin ya, kan namanya untuk order Big Mac itu nggak buruk-buruk juga kok. Itu sama aja kayak beli tas LV asli itu keren kok. Tapi kalau lu nggak punya duit, ya udah nggak apa-apa, beli aja yang palsu kayak gitu. Itu kayak nyindir banget nggak? Oke lah, let's say that's not the context ya. Oke, kita ngomong ini masalah humanis gitu kan, humanity ya gitu. Kita ngomong ya, kalaupun kita ngomong masalah humanity, it's of course kayak gitu. Ini kalau kita mau ngomong di luar humanity tersebut, kita mau ngomong masalah konteks yang sebenarnya yang menurut pandangan saya ya, dan menurut analisis yang saya pelajari, apa yang disampaikan oleh Burger King ini merupakan sebuah campaign, di mana campaignnya tuh konsentrasinya tuh ke ideology campaign, ideology approachment kayak gitu, di mana dia tidak secara terang-terangan itu mengatakan bahwa beli ya produkku ya karena I need revenue, I need income dan lain sebagainya. Tapi di sini dia membawa isu-isu yang saat ini sedang panas, isu-isu yang saat ini sedang menjadi konsentrasi orang-orang yang itu dapat atensi lebih daripada yang lain kayak gitu. Nah, sebenarnya ini salah satu hal bagus kalau kita di dunia advertising. Kenapa? Karena ini seperti storytelling gitu kan. Kita membawa suatu isu lalu kita menceritakan isu tersebut. Kayak tadi kan banyak banget loh staff yang sekarang lagi kesusahan dan sebagainya. Dan sebagainya itu mereka membutuhkan bantuan kita. Yuk order dari McDonald's. Of course, when you order from McDonald's, you will not get Burger King, right? Because they are different companies. They are from different owner also. So kalau let's say we go to McDonald's and then we say that I would like to buy Burger King. I think that the employee will just laugh at you and they will say that you can go to the Burger King instead of McDonald's because we don't sell any Burger King product kayak gitu kan. Nah, disitulah sebenarnya kayak kiasan gitu loh. Kayak kita nyuruh, oke, kalian ya konsumen Burger King kalian bisa ke McDonald's kayak gitu kan. Nah, tapi kita harus lihat dulu guys, kenapa iklan ini ada kayak gitu. Iklan ini ada sebenarnya ada beberapa hal ya kalau kita mau nganalisa. Yang pertama mungkin Burger King sebenarnya mengalami permasalahan yang sama dengan kompetitornya kayak gitu loh. Kalau di daerahku sendiri ya, daerahku sendiri itu ada Burger King sama ada McDonald's. McDonald's itu rame banget, lebih rame daripada Burger King. Bahkan kalau kalian yang tinggal di Semarang, daerah Majapahit ya, antri McDonald itu tuh sampai bener-bener ngebuat jalan Majapahit itu macet. Karena aku nggak tahu itu promonya banyak atau gimana, tapi itu bener-bener macet. Sedangkan Burger King itu masih kosong plong gitu loh. Gitu kan. Jadi itu sesuatu yang oke, kayak gitu loh, kayak kenapa hal ini bisa terjadi gitu loh, ya kan.
Kalau kita mau ngomong apakah McDonald bobrok-bobrok, atau mungkin banyak yang di-PHK dan sebagainya, itu pasti konsekuensi yang harus diterima ya ketika keadaan seperti ini. Tapi apakah Burger King itu tidak mengalami hal atau masalah yang sama? Menurut saya enggak juga gitu loh. Toh Burger King bukan market leader ya dalam hal ini. Burger King juga bukan melakukan monopoli pasar gitu loh. Burger King bukan satu-satunya burger yang digemari kayak gitu. Tapi memang menu utamanya burger ya. Tapi di sini kita bisa lihat kalau mungkin aja Burger King juga mengalami permasalahan yang sama dengan pesaing-pesaing lainnya. Dan tapi dia bisa membuat suatu campaign, campaign ya tadi benar untuk menarik pelanggan lebih lagi kayak gitu. Nah, sebenarnya apakah kita ngomongin order from McDonald's ini signifikan untuk diaplikasiin di Indonesia? Menurut saya ini tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena gini, kalau kita lihat Burger King, itu namanya aja Burger King. Produk utamanya, produk kerennya pasti burger. Tapi kalau kita ke McD, yang biasa sering banget kita beli itu apa? Pasti ayam. Paket ayam gitu kan. Kalau nggak es krim gitu. Nah, gimana kita mau bandingin gitu loh guys, antara burger dari Burger King dan burger dari McDonald. Oke lah, kita bisa ngomong masih bisa dibandingin lah ya. Tapi menurut saya di sini, ketika produk McDonald itu berani untuk masukin produk ayam, itu karena mereka tahu bahwa penggemar ayam itu lebih banyak daripada penggemar dari burger sendiri kayak gitu yang ada di Indonesia. Karena orang Indonesia tuh cenderung makan daging sama makan nasi kan, pedes kayak gitu. Nah, mungkin hal ini akan beda kalau misal Burger King itu kayak ngebawa, ayo beli ayam Burger King itu bagus, is always the best, but ordering ayam di McDonald atau di KFC is not such a bad thing kayak gitu. Itu sesuatu yang mungkin salah gitu, mungkin sesuatu yang salah, campaign yang salah yang dilakukan sama Burger King. Karena itu bukan perbandingan, itu tidak akan menguntungkan Burger King sendiri kayak gitu. Karena dia membandingkan ayam yang bukan produk unggulan dia dengan membandingkan ayam di kompetitornya yang menjadi produk keunggulan dari si kompetitor tersebut. Itu jadinya nggak kalau Burger King ngomong nggak apple to apple kayak gitu loh. Otomatis dia membuat suatu campaign dengan teks seperti ini pasti dia punya tujuan kan ya, apalagi dia company yang emang tujuannya untuk profit, untuk benefit kayak gitu kan. Ini menurut saya ini nggak 100% masalah humanity, tapi let's see from the positive side if this is the example of humanity campaign kayak gitu. Dan ini menurut saya adalah sebuah hal yang bagus untuk terus dilakuin sama company-company yang ada di Indonesia saat ini. Nggak menutup kemungkinan kok guys, sekarang tuh banyak banget orang-orang yang mereka ngelakuin campaign di bidang SDG, dari SDG number 1 nanti SDG number 17, mereka tuh kayak berlomba-lomba untuk nyangkutin kegiatan-kegiatan CSR mereka, kegiatan-kegiatan campaign mereka itu dengan isu-isu yang sedang hangat terjadi, masalah lingkungan, humanity, education, and so on kayak gitu kan. Nah, akan ada banyak banget ketakutan yang mungkin timbul. Misalnya, wah, nanti Burger King nggak ada yang mau beli dong, nanti semuanya karena merasa kasihan belinya ke McDonald dong, nggak mau ke Burger King dong. Nggak guys, nggak seperti itu kok. Karena apa? Iklan ya, kalau kalian belajar mengenai iklan itu ada beberapa tahapan orang mau mencapai ke arah action atau ke arah tadi pembelian, mengkonsumsi. Yang pertama adalah awareness. Ketika kalian lihat Burger King ini, itu sekarang udah ada berpuluh ribu like, fokus utama orang-orang adalah di Burger King, bukan di kompetitornya. Oke lah, kompetitor itu fokus, tapi menurutku itu second fokus gitu loh. Yang pertama tuh Burger King. Burger King loh, subjeknya tuh Burger King. Burger King loh yang humanis. Burger King nyuruh kita loh untuk gini-gini gitu loh. Jadi kayak itu adalah Burger King itu menjadi variabel yang mempengaruhi kayak gitu loh. Nah, McDonald dan kawan-kawan yang lain tuh yang dipengaruhi kayak gitu. Nah, kenapa sih Burger King bawa McDonald? Ya iyalah, orang itu kayak kompetitor pastinya kayak gitu loh. Instead of KFC, Subway, and bla bla bla. Kalau kalian lihat abis McDonald tuh ya, kalau dilihat dari deskripsinya itu, setelah McDonald itu ada KFC. Pertama tuh KFC, lanjut Subway, Domino, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kayak udah jelas banget ya,
kalau misal kegiatan ini tuh nggak serta-merta tiba-tiba semua pelanggan Burger King tuh akan lari ke McDonald, tapi keinginan orang untuk mengkonsumsi suatu produk itu juga sangat bergantung dari experience dia terhadap produk tersebut. Jadi misal nih kita ngebuat iklan ya, kalian mau ngotot iklan kalian kayak iklan ini adalah misal produk pemutih paling terbaik seluruh Indonesia kayak gitu kan. Ya kalau si konsumen itu nggak ada experience yang real, kalau itu emang produk pemutih terbaik ya nggak akan bisa kayak gitu loh, nggak akan bisa yang lain untuk apa ya, untuk mengkonsumsi produkmu lagi kayak gitu loh, pun kamu mau gembar-gembor di iklanmu bahwa kamu tuh produk yang terbaik, karena emang iklan itu sebenarnya posisinya untuk awareness aja kayak gitu loh, untuk awareness yang semoga gitu ya bisa mengarah ke behavior untuk para konsumen untuk membeli produk tersebut gitu. Nah, di sisi lain, apakah ini bisa meningkatkan citra dari Burger King? Menurut saya iya, ini bisa meningkatkan citra dari Burger King. Pada akhirnya sekarang lihat aja, semua orang melihat Burger King sebagai restoran fast food yang humanis dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus apakah ini akan memperburuk citra McDonald? Menurut saya juga nggak memperburuk, karena memang tidak ada konteks untuk ngomongin apa ya, hal-hal buruk ke si McDonald dari Burger King sendiri. Dia cuman ngomong kalau getting a Whopper is always best, but ordering a Big Mac is also not such a bad thing kayak gitu kan. Jadi menurut saya itu tidak ada unsur menyinggung dari sisi produk, logo atau apapun yang dijual sama si McD. Tapi ini memang murni mungkin Burger King itu mau meningkatkan citra si Burger King sendiri di tengah situasi kayak gini. Dan citra ini sangat penting, karena dengan peningkatan citra ini orang-orang yang tadinya nggak tahu Burger King mungkin akhirnya bisa tahu Burger King karena ngomongin masalah humanity kayak gitu kan. Dan akhirnya penjualan pun mungkin bisa naik. Penjualan tuh nggak melulu penjualan yang harus berupa produk ya. Misal nih kayak bisa aja tidak di suatu daerah misal itu yang tadinya nggak ada Burger King, tiba-tiba ada Burger King, ada orang yang berani invest untuk ngebuka Burger King kayak gitu. Toh pada akhirnya kalau kita ngeliat juga apa yang dijual McDonald itu nggak 100% itu berasal dari penjualan produk ya. Sebenarnya mereka juga bergerak di bidang properti. Kalau kita ngomongin masalah franchise dan lain sebagainya, itu juga salah satu yang ngebuat McDonald itu makin subur ya menurut saya. Dan toh McDonald juga sebuah apa ya, lama gitu loh, fast food yang cukup lama juga di Indonesia dan penggemarnya juga cukup banyak. Kalau Burger King kayaknya baru masuk di Indonesia dan beberapa daerah tuh kayak baru-baru beberapa tahun terakhir kayak gitu. Tapi kalau McDonald itu udah secara inklusif lah, semua orang udah tahu lah McD ya gitu kan, patungnya Badu dan lain sebagainya ya gitu. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah hal ini merupakan suatu tahapan yang bagus untuk Burger King untuk memulai sebuah campaign tentang humanity dan sebagainya, untuk sustainable dan sebagainya. Tapi kita sebagai konsumen jangan menutup mata atau jangan akhirnya bertindak ceroboh dengan apa ya, mengkonsumsi sesuatu karena kita melihat bahwa produk tersebut itu adalah produk yang menjunjung tinggi isu-isu saat ini kayak gitu. Kita harus hati-hati. Memang sih kesannya jahat banget ya. Masa isu humanity, isu-isu kayak apa ya, lingkungan, hewan dan sebagainya itu dijadiin komersil kayak gitu. Tapi itu sekarang menjadi suatu fakta yang real gitu loh. Suatu fakta gitu di lingkungan saat ini. Kalau isu-isu itu sebenarnya laku, sebenarnya gampang banget untuk dijual kayak gitu di lingkungan saat ini, apalagi di Indonesia kan. Dimana orang-orang itu empatinya masih tinggi, simpatinya masih tinggi. Jadi ketika disentuh sedikit masalah isu-isu yang berkaitan dengan kemanusiaan, lingkungan, dan sebagainya, kita cenderung untuk mengikuti gitu. Nggak jarang juga mereka sebenarnya nggak tahu esensinya apa, tapi ikut-ikutan aja karena ngikutin tren dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini saya sangat setuju, saya sangat support dengan apa yang dilakukan oleh Burger King, karena itu campaign mereka dan menurut saya tidak ada kesalahan dalam campaign mereka. Hal ini baik, kreatif, dan menurut saya sangat inovatif. Tapi di sisi lain kita harus tahu juga kenapa Burger King ini ngebuat seperti ini, karena permasalahan sekarang ini di situasi pandemi saat ini, konsumen itu ragu untuk ngebuang uang gitu loh untuk hal-hal seperti ini ya. Apalagi kita tahu harga Burger King itu nggak murah gitu loh, mahal. McDonald's juga nggak murah mahal.
Nah, di sini yang jadi sorotan si Burger King itu gimana caranya biar konsumen itu mau membeli produk mereka kayak gitu loh. Jadi kita juga harus lebih selektif, lebih hati-hati juga dengan apapun yang disampaikan. Ketika kita ngeliat, oh iya ya baik ya, iya emang baik sih kayak gitu. Tapi jangan karena kita melihat hal itu baik, terus kita langsung spend money gitu kan untuk konsumtif dan untuk lain sebagainya kayak gitu. Kita harus lebih selektif dan kita harus lebih pandai-pandai lagi dalam menganalisis apa yang disampaikan di sosial media. Karena apalagi kalau itu berkaitan dengan apa ya, uang, apalagi kalau itu berkaitan dengan uh, profit company dan lain sebagainya kayak gitu. Kita harus tahu hal apa yang mendasari penulisan ini kayak gitu. Dan be careful with the title, with the caption gitu. Oke, mungkin ini sedikit edukasi yang bisa aku sampaikan. Jika ada argumentasi, opini, kritik, atau saran bisa disampaikan. Sekali lagi ini tidak akan menyinggung pihak manapun, karena kebebasan untuk melakukan iklan, untuk advertising, campaign, itu bisa dilakukan secara bebas dan sudah ada etikanya, sudah ada aturannya sendiri. Dan segala penjelasan yang saya sampaikan ini, menurut saya ini menjadi apa ya, tanggung jawab saya untuk memberikan edukasi pula tentang ya apa ya, untuk sharing juga sih, sharing edukasi tentang bagaimana sebenarnya campaign dan advertising itu merebak gitu, ada gitu di sosial media dan sebagainya kayak gitu. Jadi sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.